Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjadi Muslim yang mukmin, insya Allah kita telah mendapat jaminan karunia surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terancam azab dalam neraka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib akan menyampaikan intisari dari beberapa artikel yang khotib ringkas yang ditulis oleh Ustadz Firanda Hafizullah Ta'ala tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini akan cepat atau lambat itu pasti kita tinggalkan, dan kita menuju ke kehidupan akhirat. Semuanya kita saat ini berada dalam barisan menuju akhirat. Pasti itu. Hanya saja kita tidak tahu siapa yang sampai lebih dahulu. Sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia telah pergi menjauh, sementara akhirat kian mendekat. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki pengikut. Maka jadilah pengikut akhirat dan jangan kalian menjadi pengikut dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang tidak dapat tertangkap oleh panca indera yang dimiliki oleh manusia. Tidak pernah terlihat mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan dalam hati terbetik pun tidak pernah. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah jika kalian mau, yaitu ayat dalam surat As-Sajdah yang berarti, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maka sebagai seorang muslim, sekali lagi kita patut mensyukurinya. Menjadi muslim berarti terjamin bahwa kita insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surga harus menjadi prioritas utama tujuan hidup kita. Seorang muslim harus memprioritaskan dan merindukan kenikmatan akhirat atau kenikmatan surga dan jangan sampai terperdaya oleh berbagai kenikmatan dunia. Para jamaah Jumat yang semoga senantiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kenikmatan yang ada di surga?
memang tidak bisa dibayangkan oleh kita. Meskipun nama-nama dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, kenikmatan yang ada di surga tersebut, sama dengan nama-nama kenikmatan yang ada di dunia, akan tetapi hakikat keduanya berbeda. Nama saja sama, hakikatnya sangat berbeda. Misalnya di surga akan ada anggur, disebutkan ada anggur, ada delima, kurma, dan buah-buah yang lain. Akan tetapi tentu tidak sama hakikatnya dengan anggur, kurma, delima yang ada di bumi. Sebagaimana hakikatnya berbeda, demikian juga kelezatannya tentu saja sangat berbeda. Demikian juga benda-benda yang lain yang ada di surga yang disebutkan seperti emas, perak, mutiara, sungai, khamar, madu, istana, dan lain-lain, hakikatnya dan kelezatan serta keindahannya akan sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan nama yang sama di bumi ini. Para jamaah sekalian yang semoga dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi tambahan motivasi bagi kita tentang keindahan dan kenikmatan surga, berikut ini ada beberapa perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga yang dirangkum oleh para ulama, dan kalau dari kalamullah, Al-Quran, dan hadis Rasulullah SAW, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita untuk memotivasi kita bersama. Yang pertama, dunia itu sifatnya fana, akan sirna, tidak abadi. Sedangkan akhirat tentu saja kekal dan abadi. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu berfirman, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang karenanya tumbuh tanam-tanaman yang membuat kagum para petani. Tapi kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lantas hancur. Demikianlah sesuatu yang indah di dunia itu, Allah sendiri mengatakan tidak lama. Sebentar saja kita melihat keindahan tanaman-tanaman, keindahan pemandangan, namun tidak lama kemudian hal itu berganti, rusak atau berganti. Ya. Akhirat tidak demikian, semuanya abadi dan tanpa batas. Akhirat itu bukan hanya untuk kita bayangkan kehidupan yang 100 tahun, atau 1 juta tahun, atau bahkan 1 triliun tahun. Bukan, tapi di akhirat itu waktu yang tidak ada batasnya, kekal abadi seperti itu, karena kematian sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia fana dan akhirat itu kekal, dan itu berkali-kali disampaikan kepada kita, namun pada kenyataannya memang tidak mudah bagi manusia. Manusia kebanyakan lebih memilih dunia karena dia bisa melihatnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu wahai manusia kebanyakan lebih memilih kehidupan dunia. Dari surat Al-A'la ayat 16. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenikmatan dunia itu tidak sempurna. Sedangkan di akhirat kenikmatannya adalah sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Misalnya dikabarkan kepada kita bagaimana sifat-sifat bidadari, wanita penghuni surga, yang tentu sangat berbeda dengan wanita di dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, kalau seandainya seorang bidadari muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara langit dan bumi, dan akan memenuhi dengan bau yang semerbak antara langit dan bumi, dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian keindahan yang luar biasa dari satu bidadari. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya, karena saking putih mulus indah kulitnya. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan terjadi pada wanita dunia. Bahkan bidadari itu seakan-akan permata yakut dan mutiara, dalam surat Ar-Rahman ayat 58. Yang ketiga, para hadirin sekalian, dunia tidak bisa selalu dinikmati. Di akhirat sebaliknya, selalu kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan apa yang ada di akhirat. Buah-buahan di surga senantiasa tidak pernah berhenti. Kalau di dunia ini ada musim, sekarang musim mangga, nanti berhenti musim durian, berhenti lagi musim rambutan, dan seterusnya.
di dunia seperti itu. Sedangkan di surga selalu tersedia, kapan saja diinginkan selalu tersedia. Bagi kalian penghuni surga, apa yang dihasratkan langsung dihadirkan. Sangat berbeda sekali lagi dengan apa yang ada di dunia, perlu upaya mencarinya. Mencarinya pun belum tentu dapat. Contoh lain tentu wanita di dunia tidak bisa selalu dinikmati oleh suaminya tentu saja. Karena ada halangan, apakah haid atau nifas dan sebagainya. Tidak demikian dengan bidadari di surga. Yang keempat, para hadirin sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini untuk meraih kenikmatan butuh kepayahan, butuh usaha yang memayahkan, bekerja keras banting tulang untuk dapat sedikit kenikmatan dunia yang sangat rendah. Dan sering tidak berhasil upaya itu. Mau menikah harus berusaha keras, bekerja, memiliki tabungan, membayar mahar, dan seterusnya. Maka di surga tidak demikian. Di surga kenikmatan sangat mudah diraih. Dikabarkan bahwa pohon berdahan rendah, semua buah-buah ada, dahan datang ke arah kita, tinggal kita petik, tinggal mengambil. Di surga tidak akan ada orang memanjat pohon pengambil buah. Kita tidak perlu juga berjalan mencari air minum, karena berputar di antara penghuni-penghuni surga adalah para pemudi yang membawa minuman-minuman yang lezat. Maka ini semua adalah perbedaan yang sungguh sangat luar biasa. Di surga kelak, satu penghuni surga insya Allah disediakan puluhan bidadari yang tinggal menyebut namanya. Sedangkan di dunia kita perlu bersusah payah mencari calon istri. Belum lagi membayar mahar yang mungkin tidak murah. Demikian perbedaan yang sungguh luar biasa, memerlukan kepayahan yang dilakukan di dunia ini. Yang nomor 5, para hadirin sekalian, jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia itu pasti ada efek sampingnya. Setelah makan dan minum misalnya, manusia itu pasti buang air kecil, buang air besar, bersendawa yang tidak mengenakan, atau bahkan salah makan bisa menjadi sakit, efek sampingnya. Di surga tidaklah demikian, karena penghuni surga itu makan bukan dalam rangka karena rasa lapar, tetapi karena untuk berlezat-lezat, dan tidak ada buang air. Yang keluar adalah sendawa yang berbau sangat-sangat harum. Demikian juga tidak ada efek samping pada saat berhubungan antara suami dan istri. Seperti di dunia ada mani, di akhirat tidak ada. Demikian luar biasanya perbedaan yang ada. Nomor 6, terakhir, bahwa nikmat dunia itu mendatangkan kebosanan. Di akhirat tidak ada rasa bosan. Aneka ragam kenikmatan yang dinikmati tidak pernah kita merasa bosan. Variasinya pun banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seorang penghuni surga akan memeluk seorang bidadari selama 70 tahun. Dan sama sekali dia tidak bosan dengan bidadari tersebut, dan bidadari tersebut pun tidak bosan dengan dia selama 70 tahun itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan berbagai perbedaan-perbedaan tadi agar dapat memotivasi kita untuk semakin rajin beribadah, untuk senantiasa sujud kepada Allah, berani berkorban waktu, harta, tenaga untuk agama ini, karena surga Allah itu tidak gratis. Kita berupaya berbuat amal soleh dan akan nanti Allah balas sesuai dengan amalan soleh kita di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'inil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya kaum mukminin itu saat masuk ke surga akan menempati tingkat-tingkat surga sesuai dengan amal-amal mereka. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Tidak sama surga antara orang yang amalnya sedikit dengan mereka yang beramal banyak. Dalam surat Al-Fajr ayat 23, wa fi yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat diperlihatkan neraka kepada para manusia, pada hari itu sadarlah mereka dan mereka menyesal. Ayat selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya dahulu beramal untuk kehidupan akhirat ini. Menurut para ahli tafsir, ayat terakhir ini, ayat 24 maksudnya, terkait juga dengan orang beriman. Tentu saja kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman. Orang-orang beriman itu tentu mengerjakan amal soleh selama di dunia. Tapi pada saat mereka di akhirat, mereka menyesal. Mengapa dulu tidak lebih banyak lagi beramal solehnya? Di sisi Allah tidak sama yang beramal soleh sedikit dengan beramal soleh banyak, walaupun kedua-duanya sama-sama masuk surga, seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Dengan beramal banyak tentu saja seseorang akan berada di tingkat surga yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka orang mukmin ini menyesal kenapa dulu waktu di dunia tidak banyak mengerjakan salat malam, tidak banyak berinfak, tidak banyak berusaha mendidik anak, tidak banyak berdakwah, dan seterusnya. Hal-hal amal soleh yang bagi orang mukminin itu mereka merasa masih kurang. Kita tidak perlu membicarakan orang kafir, udah jelas mereka tidak akan dihitung dalam masalah bisa masuk ke surga. Mereka akan mendapatkan siksa neraka selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Maka para hadirin sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini penuh perlombaan sejatinya. Setiap muslim haruslah berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Muslim harus punya cita-cita yang tinggi agar dia diberikan surga yang tertinggi. Seperti yang disampaikan, jika kalian mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dengan apa surga yang paling tinggi itu dicapai? Dengan amal soleh yang luar biasa banyaknya tentu saja, walaupun itu juga tergantung kemampuan dari kita, namun perlu untuk kita upayakan secara maksimal. Para hadirin jemaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk banyak beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita husnul khotimah. Juga kita berdoa memohon kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari penyakit dan mara bahaya, segera menghilangkan wabah penyakit COVID ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin kita, pemimpin universitas, pemimpin negeri ini, menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun warrobun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimus shalah.